pertanyaan dalam bab sholat. Tapi insya Allah Abah jawab dengan satu kali live ini. Mudah-mudahan bisa terjawab, bisa dipahami tadi semua ya. Maka kenapa sholat adalah memiliki makna yang khusus, sahabat? Maka dibagilah, ada sholat syariat, sholat maktubah, sholatul daim, dan sholatul wusta. Dalam Al-Quran Allah berfirman, hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Maka hafidu dan peliharalah. Hafidu ala sholawat. Maka di situ kita harus mengerti kata sholawat, kata sholat. Ala sholawati wa sholatil wusta. Nah, mari kita pahami juga pertanyaan tentang sholat wusta. Sholat wusta adalah, sebagian ulama syariat mengartikan sholat wusta itu adalah sholat asar. Karena dianggap dimulai adalah sholat awal itu subuh dan duhur. Maka pertengahan antara sholat 5 waktu, sholat maktubah, sholat wusta itu adalah sholat asar. Karena antara subuh dan duhur, kemudian di tengah-tengahnya adalah ada asar, dan di atasnya adalah maghrib dan isya. Tapi itu adalah pemaknaan sholat kalau dihitung sholat itu dimulai dari subuh, sahabat. Nah, ini kan menjadikan benar sholat itu awalnya subuh kan gitu. Nah, inilah barangkali pada malam hari ini kita luaskan makna sholat. Maka sholat adalah secara dalil Al-Quran adalah perintahnya adalah tadi. Disuruh pelihara, hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Maka ada makna sholat, ada makna sholawat. Makna sholawat adalah sebetulnya sifat. Kalau dalam hakikat adalah tubuhmu, adalah Muhammad. Adapun sholat adalah Allah, zat sesungguhnya. Maka secara ilmu ma'rifat, sholat itu adalah menyembahnya sifat kepada zat. Maka di dalam sholat ada syahadat, penyaksian sifat kepada zat. Penyaksian Muhammad kepada Allah. Itu sholat. Tetapi kalau yang tadi sholat syariat adalah sholatnya si sugus. Kalau Abah mengumpamakan adalah Adam, Muhammad, Allah. Adam Abu Jasad, Allah Muhammad Abu Ruh, adalah Allah adalah Abu Hayat. Maka dibagilah di dalam kopiko itu ada kopiko, ada gula, ada manis tadi semua. Maka sholat syariat adalah sholatnya si kopiko tadi semua. Maka disitulah sholat yang dibagi dengan sebut dengan waqt. Ada inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta. Ada sebut sholat maktubah, sholat yang ada waktunya. Nah, tapi harus dipahami sebenar-benarnya sholat adalah bukan hanya itu, gitu kan tadi. Maka hafidu ala sholawati wa sholatil wusta. Tapi ada sholat yang di tengah. Yang di tengah inilah di dalam dada. Itulah merupakan sholatnya Muhammad. Sholatnya sifat. Sholat yang berkekekalan sebetulnya. Tapi nanti ada sholatnya zat. Dia menyembah dirinya. Dia memuji dirinya. Dia menyaksikan dirinya. Maka di dalam surat Toha, ana innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat li dzikri. Makanya ada salat
dan zikir, ada doa, as-salat, ad-doa dalam Fathul Mu'in. Maka selama kita mampu adalah menafikan diri yang zahir, berarti selamanya adalah doa itu terpancar, selamanya sadar, maka kita adalah sholatlah selamanya, sahabat. Maka mari kita luaskan dari gabungan pertanyaan sahabat-sahabat yang berkaitan mana sholat khusyuk. Maka kita pahami juga nanti ada yang disebut muqaranah bastiyah, ada muqaranah urfiyah, ada muqaranah tuziyah. Nah inilah juga. Kemudian ada apa itu yang disebut qasad, apa itu disebut ta'arud, apa itu disebut ta'in, apa disebut ihram, apa disebut mi'raj. Itulah kenapa as-salat mi'rajul mu'minin. Karena sholat itu bimana mi'raj. Mi'rajnya dua mukmin. Bertemunya adalah ruh Allah. Bertemunya mukmin yang ditiupkan Allah pada dirimu adalah al-mukmin dan al-mukmin Allah. Tadi semua. Maka itulah as-salat mi'rajul mu'minin. Maka sahabat-sahabat yang bertanya adalah lebih dari 15 orang berkaitan dengan bab sholat. Kita santai saja sambil merokok tadi semua ya. Karena supaya dalam segala hal apapun yang kita lakukan adalah di mana doa. Karena itulah dalam Al-Quran itu doa ya sholat, sholat ya dikir. Dikir ya sholat, sholat ya doa. Maka sesungguhnya sholat itu bisa menghasilkan sebagaimana janji Allah, ada rizki adalah mau'ud, ada rizki yang besar, ada rizki yang dijanjikan oleh Allah kepada orang yang sholat. Tapi kenapa selama ini sholat kita tidak ada menghasilkan rizki? Rizki ketenangan, rizki ilmu, rizki berupa harta, karena sholat kita belum sholat. Itulah yang Nabi Muhammad sahabat ditegur oleh Malak Jibril atas perintah Allah, ya Muhammad. Sampai ya. Maka kata Allah, Anna rabbaka usalli. Nah itu. Hai Muhammad, akulah yang sholat. Nah ini sholat yang mana? Nah itu yang harus dipahami. Pada saat Nabi Muhammad zikir, karena sholat juga ada di makna li zikri, mengingat. Makanya tadi ada mazkur, ada azzikir. Seharusnya sholat itu adalah saling memandangnya mazkur adalah dan zikir. Saling memandangnya rozik wal marzuk. Saling memandangnya adalah tadi zat dan sifat. Sesungguhnya Muhammad dan Allah. Gula dan manis dari semua ya, saling menyaksikan. Maka itulah di dalam sholat ada rukun fi'li, ada rukun qauli, ada rukun qalbi. Rukun qalbi adalah kita sudah tahu tadi semua, tetapi rukun fi'li dan sholat itu lebih banyak kepada rukun perbuatan tadi semua. Maka sesungguhnya dalam sholat maktubah, tasjidnya kita takbir ini adalah penyerahan. Maka disinilah sebetulnya ada tasjidnya lapan Allah. Antara dua tanganmu dan kepalamu. Berdirilah kamu sebagai alif. Karena pada dasarnya sholat itu adalah dari nur menuju nar, menuju hawaun, maun, turabun. Jadi menyadari cahaya Allah, cahaya nur kepada nar, alif. Dari tasjid menuju alif, alif menuju lam awal menuju lam akhir menuju hu. Maka sesungguhnya sholat itu adalah bergerak, sahabat, adalah dari Allahu nurus samawati wal ar. Allah menggunakan alif, hilangkan alifnya. Untuk kamu mendekat pada Allah. Supaya nanti zat
saling memandang dengan sifat. Hilangkan alifnya Allahu nurus samawati wal ar. Sekarang masuklah hilangkan jadi lillahi ma fis samawati wal ar. Itu surat Ali Imran. Maka di dalam Al-Quran Allah menyebutnya Allah, menyebutnya lillah, menyebutnya lahu, menyebutnya kulhu. Tadi semua. Ya. Nah itulah, maka di penghujung sholat itu adalah sesungguhnya la sautun la harfun. Pada saat kamu sudah tidak lagi merasa sholat dari semua. Nah, tadi karena sudah tiada suara dan tidak huruf, tiada isyarah di semua. Maka dari Allahu nurus samawati wal ar. Masuklah kepada lillahi ma fis samawati wal ar. Masuklah pada lahu ma fis samawati wal ar. Sampailah kepada kulhu huwallahu ahad. Kata huwa di situ bukan domir. Kata huwa di situ ada hu. Maka hu adalah sesungguhnya adalah sudah langsung menuju tadi semua. Ya. Kulhu tadi semua. Kul huwa. Beda dengan apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nah, huwa di situ domir daripada Allah. Tapi pada saat kulhu bukan. Memang nama dialah hu itu dari semua sahabat. Ya. Maka itulah kenapa dalam as-salat li dzikri. Karena sholat dari mulai la ilaha illallah. Maka yang pertama adalah dinafikan sifat si Adam. La ilaha illallah. Masuklah la ilaha illahua. Dari jasad yang tadinya bergerak melakukan sholat. Menyadari jasad adalah makmum. Sebenarnya yang ada jadikan adalah hatimu sebagai imam. La ilaha illahua. La ilaha illallah. Masuklah la ilaha illahua. Masuklah sekarang mukhatab la ilaha illa anta. Maka disitulah saling memandang zat dan sifat. Saling menyaksikan zat dan sifat. Kalau seandainya adalah pada kopiko, setelah kamu hilangkan pengakuan pada kopiko, la hayyun, la ilmun, la sami'un, la basirun, la qadirun, la muridun, la mutakallimun, la mawjudun bihaqillallah. Maka sekarang ya adalah yang sholat si sifat Muhammad. Muhammadlah yang sholat. Siapa yang disembah? Zat. Siapa sifat? Adalah zat. Karena sebenarnya gula adalah manis. Maka disinilah dia mulai memandang pada sifatnya sendiri. Walaupun nanti di makom musyahadah tiada lagi sifat. Hilanglah sifat. Maka sesungguhnya zat memandang dirinya sendiri. La ilaha illa ana. Maka innani anallah la ilaha illa ana. Maka fa'budni, sembahlah aku. Maka itulah di dalam surat Yasin, wa anni buduni hada siratil mustaqim. Salat yang sebenarnya salat, aku adalah menyembah diriku sendiri. Aku menyaksikan diriku sendiri. Aku adalah memandang diriku sendiri. Maka sifat memandang pada zat. Seperti lampu yang terang. Sesungguhnya bohlam itu adalah merupakan sifat. Setrum adalah zat. Maka sesungguhnya yang sholat sebenarnya adalah si setrum. Tapi nyata pada bohlam. Itulah dia berkata al-insanu sirri wa ana sirrahu. Wahai bohlam, kamu rahasiaku. Aku adalah engkau hidup karena aku. Tapi aku nyata karena engkau. Maka disinilah tidak bisa dipisah sahabat. Adam, Muhammad dan Allah.
Maka pahami ya sesungguhnya. Karena inilah adalah Adam adalah merupakan bagian terluar yang disebut A'yan Horaziyah. Adapun Muhammad A'yan Sabitoh. Itulah sifat. Dan sementara A'yan Horaziyah, sifat pada tubuhmu ini, dia hidup, dia bergerak, dia diam, semuanya adalah datang dari A'yan Sabitoh. Dari Muhammad, dari semua. Maka itulah al-insanu sirri wa syiri sifati wa sifati la ghairi. Sesungguhnya adalah apa namanya? Insanu sirri, insan itu rahasiaku, dan rahasiaku adalah sifatku, dan sifatku tiada lain daripada diriku. Manis itu adalah aku, dan gula adalah sifatku. Maka gula tiada lain daripada diriku. Adapun Adam, kopiko adalah rahasiaku. Nama, nah inilah sahabat ya. Maka bagaimana supaya si Adam itu khusyuk dalam sholat? Yang disebut khusyuk, tidak mungkin si Adam bisa khusyuk. Maka yang harusnya khusyuk adalah, yang bisa khusyuk sholat itu dia adalah menyembah dirinya. Nah inilah mana sholat, kenapa di dalam sholat itu diawali dengan qasad. Siapa yang berniat? Inilah pandangan Imam Maliki dan Imam Syafi'i berpandangan beda. Imam Maliki tidak memasukkan niat sholat ke dalam rukun sholat. Karena Imam Maliki selalu berpandangan hakikat. Dan Imam Syafi'i selalu berpandangan syariat dari semua. Dalam segala hal. Dalam bab rizki, Imam Syafi'i berpandangan syariat. Imam Maliki berpandangan adalah hakikat. Dalam pandangan rizki, Imam Syafi'i berpandangan pada asbab. Sementara ada Imam Maliki berpandangan pada tajrid. Kita sudah tahu kisah masyhur mereka berdua. Di mana adalah satu guru, satu murid. Yang nanti adalah murid meninggalkan guru. Sebetulnya yang dilakukan bukan meninggalkan guru. Karena pada dasarnya, pada setiap ruang dan waktu akan menuntut adalah cara yang berbeda, sahabat. Nah inilah sesungguhnya kalau kalian menyaksikan para ulama itu meninggalkan, bukan meninggalkan. Tetapi adalah ruang, karena bicara tentang sholat, bicara tentang ibadah, bicara tentang ruang dan waktu. Sementara Allah tidak ada pada ruang dan waktu, tapi Allah lah yang meliputi ruang dan waktu. Itulah Allah bebas dari jihad. Allah tidak di depan, tidak di belakang, tidak di kanan, tidak di kiri, tidak di luar, tidak di dalam. Tapi Allah lah yang meliputi semua jihad. Tapi dia tidak ada pada jihad. Nah ini juga harus pahami. Maka disinilah kesempurnaan dalam ibadah itu tauhid. Maka kata Abah, kalau tauhidnya adalah tidak matang, maka banyaklah kegagalan di dalam ibadah pada Allah. Bahkan dampaknya adalah syirik yang sangat besar pada Allah. Jadi syirik bukan hanya menyembah batu, bukan menyembah berhala, bukan menyembah apapun. Termasuk adalah syirik dengan masih mempertahankan adalah keberadaannya diri sahabat. Ya. Maka Imam Syafi'i dan Imam Maliki dalam pandangan soal rizki kan kita sudah selalu kata Imam Syafi'i rizki itu harus dijemput. Tapi kata Imam Maliki adalah rizki itu adalah sesuatu adalah apa namanya bisa didatang tanpa dijemput. Itulah pandangan tajrid dan pandangan asbab. Maka di dalam kalimat hikam yang kalimat kedua, iradatu tajrida ma'iqamatillah iyaka bil asbab. Kehendak banyak manusia untuk melakukan adalah tajrid,
lepas dari ikhtiar, lepas dari usaha. Sementara Allah menghendaki kamu adalah asbab, adalah minasyahwatil khafiyah, adalah syahwat yang tersembunyi. Tapi wa iradatuka tajrida, ada asbab, adalah pada saat Allah sudah menghendaki kamu adalah kehendakmu untuk asbab. Ma'ikomat itillahi fit tajridi, sementara Allah menghendaki kamu dalam tajrid, adalah inhitatun, adalah anil himmatil aliyah, adalah merupakan turunnya martabat. Maka disinilah di dalam sholat sekalipun, maka dua pandangan ulama ini berbeda, Imam Syafi'i dan Imam Maliki. Maka marilah sahabat kita luaskan, karena tadi yang pertanyaannya tentang apa itu sholatul daim, sholatul wusta, sholat maktubah. Apa itu sholat syariat, apa itu sholat thariqat, apa sholat hakikat, apa sholat ma'rifat. Apa itu mana sholat, kenapa sholat disebut dzikir, kenapa sholat disebut doa. Karena tadi doa itu dari kata da'a yada'u, maka mematikan. Sesungguhnya pengakuan pada si Adam, si Kopiko, biarkan yang sholat itu sifat. Karena manusia itu tidak punya sifat. Ingat itu. Tapi manusia sekarang adalah merampok sifat Allah. Merasa wujud, merasa hidup, merasa melihat, merasa mendengar. Itulah persoalan kita hari ini. Maka kenapa sholatnya tidak berdampak? Karena masih tidak tersambungnya hubungan adalah antara abid wal ma'bud. Si abid tidak sadar bahwa ma'bud itu meliputi dirinya. Si marzuk itu tidak sadar bahwa roziklah yang meliputi dirinya. Kemudian juga adalah si madkur tidak sadar, si dikirlah yang meliputi dirinya. Itulah Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salat lidzikri. Innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. Sahabat. Maka itulah dalam surat Yasin Allah berfirman wa anni buduni hada siratil mustaqim. Nah, kenapa demikian? Karena konsekuensinya juga adalah karena kalau kamu yang sholat, habis kamu dengan iblis. Maka disinilah sesungguhnya iblis sudah berikrar. Maka sampai kata iblis tadi, apa namanya, qala rabbi bima agwaitani la uzayyinana lahum fil ar wa la ugwiyanahum ajmain illa ibadaka minhum al mukhlasin. Sebelum orang itu mukhlas, dia tidak bisa sholat. Mukhlas adalah orang ikhlas. Orang ikhlas, orang yang sudah lagi tidak merasa sholat. Maka sering dikatakan orang ma'rifat tidak sholat. Bukan tidak sholat, tetapi tidak merasa sholat. Karena orang ma'rifat adalah orang yang sudah mati. Orang yang sudah berserah diri. Tidak ada lagi pengakuan pada ego dirinya. Dia tidak akan pernah merasakan sholat. Dia tidak akan pernah merasakan saum. Dia tidak akan pernah merasakan dzikir. Dia tidak, itulah maka kenapa orang ma'rifat itu adalah diawali dengan adalah qasad. Niatnya bukan lepaskan, dia tidak pernah merasa berniat. Ta'arud, ta'yin, kemudian ihram lah. Ihram adalah menutup bagian yang dohir. Karena selama yang sholat bagian yang dohir tidak mungkin khusyuk. Maka disinilah yang sahabat harus pahami. Kita harus memahami sholat itu sholat maktubah, sholat wusta, sholat daim. Tadi semua ya. Karena selama dirimu yang dohir yang sholat, maka tidak mungkin bisa sholat. Karena itulah iblis sudah berkata tadi, aku akan hancurkan. Maka jangan aneh kalau panjenengan lagi sholat, ingat segala perkara. Karena sholat yang dohir. Tadi semua ya. Tubuh dohir. Sholatnya kopiko.
bukan sholatnya si gula dan manis yang saling memandang adalah antara gula dan manis, sahabat. Maka Abah lagi live dulu sebentar ya. Ya. Sahabat. Itu. Marhaban Abah, sehat semua ya, tadi semua. Ini Mas Budi 10 menit lagi nanti Abah live dulu ya. Makanya ada Abah Jumeri tadi Abah live-kan dulu pertanyaan dulu ini. Mas Budi ajak ke sana Abah ya. Nah itu ya sahabat sekalian ya, pada malam hari ini Abah masih ada di Balikpapan, kemudian ada Abah Jumeri baru datang ke majelis kami di sini dari semua ya. Semoga beliau selalu berikan kesehatan, Bah, sehat ya semuanya tadi. Ya. Ya itu ya sahabat sekalian semua, buat teman-teman dari Aceh, dari teman-teman dari Muara Bungo, teman dari Jambi yang bertanya dengan bab sholat, juga teman dari Bawean, teman dari Batu Malang, teman dari Kedah, Malaysia, dan juga dari Kuala Lumpur, juga pertanyaan teman dari Australia sama adalah. Pertanyaannya adalah tentang sholat khusyuk tadi semua ya. Jadi itu ya, kenapa harus ada qasad, ta'arud, ta'yin, kemudian ihram. Maka itulah kenapa. Kenapa harus diihram dalam sholat? Karena selama dirimu yang ada tidak ditutup, maka najislah sholat itu. Sahabat, secara pandangan hakikat. Karena tidak boleh ada dua wujud dalam sholat. Ya. Maka disitulah Allah selalu mengatakan, dan Nabi Muhammad pun ditegur, ya Muhammad, anna rabbaka usolli. Akulah Tuhanmu yang sholat. Ya Muhammad, la yadkurullah illallah. Tiada yang bisa ingat kepadaku kecuali aku. Nah disinilah sebetulnya kenapa sholat di mana zikir, sholat di mana adalah doa, dan sholat adalah memiliki 3 lapis, maktubah, wusta, dan dain dari semua ya. Maka di dalam pelaksanaannya, maka kalau yang melaksanakan sholat syariat adalah lepaskan dulu adalah baju Adamnya dari semua. Pengakuan pada si Adam, la hayyun, la ilmun, la sami'un, berdiri di tempat sujud. Serahkan supaya kamu telanjang dulu. Karena tidak bisa dua wujud berhadapan sesungguhnya. Makanya tadi, la ilaha illallah, la ma'buda illallah, syariat pada tubuhmu. La ilaha illallah, la maksuda illallah, tariqat pada hatimu. La ilaha illallah, la matluba illallah, hakikat pada ruhmu. La ilaha illallah, la maujuda illallah adalah pada sirmu. Maka di penghujungnya zat yang menyebar sifat, sifat yang menyebar zat. Walaupun maqam musyahadah sudah tidak lagi sifat. Karena sifat sudah lebur pada zat. Ibaratkan adalah kelupasan bawang. Lapisan pertama masih bawang, lapisan kedua masih bawang, ketiga pun bawang. Maka pada saat habis kupasan hanyalah bau yang ada. Hanya rasa yang ada. Jadi itulah kenapa ada takbiratul ihram. Kita harus mengihram. Maka pada saat mengangkat Allahu Akbar. Akbarnya Allah bersamaan dengan tertutupnya dirimu yang dohir. Karena pada saat belum tertutup dirimu yang dohir, Allah itu tidak akbar dengan adanya kamu. Dan dia tidak hadir dengan adanya kamu. Itulah Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Tiada sholat yang tiada hadirnya hati. Dan demikian pula Nabi bersabda, la sholata illa bima'rifatil ma'bud.
Tiada sholat bagi yang tidak mengenal yang diibadahi. Kalau kamu belum mengerti antara abid wal ma'bud itu wahid. Rozik wal marzuk itu wahid. Khalik dengan makhluk itu wahid. Adalah zikir dengan madkur itu adalah wahid. Maka di situ ada syirik berarti. Maka itulah Allah mengingatkan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Dan jangan kau duakan Allah di dalam menyembah kepadanya. Itulah kata Allah. Karena innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik. Maka sahabat, maka dalam sholat adalah sangat penting bagaimana kita memahami tadi. Maka kenapa ada muqaranah bastiyah, urfiyah, tuziyah, supaya Allah itu akbar bersamaan dengan Allahu akbar. Akbar itu pada saat kolbumu. Maka dalam takbiratul ihram para ulama mengajarkan Allahu akbar setelah kosong pada hatimu. Ma fi qalbi ghairullah nur Muhammad sallallahu la ilaha illallah. Bagaimana la ilaha illallah? Harus masuk la ilaha illallah, la ilaha illa anta, sampailah la ilaha illa ana. Maka sesungguhnya dalam sholat itu ada balasan yang luar biasa. Ada rizki mau'ud. Dan Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis sholat. Dan perintahkan ahlimu untuk melaksanakan sholat. Adalah wastabir alaiha, dan sabarlah. Artinya sholat yang sabar itu pada saat engkau tidak merasakan sholat. Tidak melakukan sholat. Karena engkau adalah yang diberi sholat. Sesungguhnya. Inilah pandangan Imam Maliki lebih kepada tauhid, lebih kepada hakikat daripada pada syariat, sahabat. Ya. Maka disitulah kita bagaimana ada rukun fi'li, rukun qauli, rukun qalbi adalah menyatu. Sesungguhnya yang ingin dilihat dari gerakan adalah pada saat engkau takbir, engkau adalah membuat tasjidnya, berdiri alifnya, ruku lam awalnya, sujud lam akhirnya, duduk adalah hu-nya. Engkau telah melukiskan lafaz Allah dengan tubuhmu tanpa ucapan, tanpa dengan la syautin, la harfin, tanpa suara dan tanpa huruf. Wujudlah Allah pada wujudmu. Muhammadlah yang sholat. Mim ha mim dal. Rasanya Muhammad Harid juga karena rasanya Muhammadlah engkau sholat. Maka yang sholat adalah sesungguhnya demikianlah baginda Nabi mengajarkan kepada kita sebagaimana beliau diajarkan oleh Malak Jibril. Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kamu sebagaimana aku sholat. Maka disinilah pemanaan sholat, sahabat, yang syariat yang kalian lakukan hari ini, itulah rangkaian adalah Imam Ja'far As-Shadiq. Yang bagaimana menentukan sholat. Karena tiada dalil satupun, tiada yang melihat bagaimana Nabi sholat. Karena sholat Nabi adalah sampai bengkak. Disinilah yang Abah ajarkan adalah sholat jati, sholat mi'raj. Sholat yang sambil duduk. Sholat adalah yang sholat sebagaimana Nabi Muhammad di Gua Hiro melaksanakannya. Dan Aisyah bertanya setiap pulang bengkak kakinya. Karena sholat yang seperti kamu lakukan tidak akan sholat. Karena di majelis Abah sudah biasa sholat 1 rakaat di sholat nisfu Sa'ban. Tidak ada yang bengkak satupun. Karena bukan itu sholat yang sholat, sahabat. Ya. Dia tidak duduk tawaruk. Dia tidak duduk ibtiros. Duduknya adalah berbeda. Nah inilah yang harus dipahami tentang sallu kama ra'aitumuni usolli. Maka jangan coba-coba menentukan kebenaran sebuah sholat kalau kamu belum menyaksikan pemilik sholat itu sendiri. Dari semua ya. Nah itulah ya Mas Adi, Mas Ibrahim yang dari Bawean
Demikian pula siapa Pak Budi yang dari Sydney ya tentang bab sholat. Pada dasarnya dan sholat adalah dikir adalah doa. Dan dalam sholat itu sebetulnya ada pahala ajron adima. Pahalanya ada rizki yang besar. Dan rizki yang besar itu adalah bukan surga. Bukan rizki dunia. Tapi Allah sendiri. Karena itulah kenapa Nabi bersabda tentang sholat. Bahwa sesungguhnya awal yang dihisab itu sholat. Tetapi mana yang disebut sholat. Itu yang harus dipahami. Yang disebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Yang mana sholat itu? Itu. Sehingga sholat itu memiliki sampai kata Allah wa'mur ahlaka bis sholat. Sampai dikaitkan dengan wastabir alaiha. La narzuquka rizqa. Aku tidak menyuruh rizki. Maka bagi orang yang sholat sebetulnya adalah ada rizki mau'ud. Dan rizki itu wal akibatul taqwa. Akibat daripada takwa. Akibat dari telanjang. Dari semua ya. Pada saat kita telanjang, kita sholat itu harus telanjang dari semua ya. Itulah penyerahan di tempat sujud la hayyun la ilmun la sami'un la basirun la qadirun. Itu menyerahkan lapisan terluar dari dirimu. A'yan khoraziyah sifat Adam. Supaya yang sholat adalah sifat kepada zat Muhammad. Gula kepada manis. Dialah yang sedang menatap, yang sedang mewajah dari semua sahabat. Sampailah nanti di makom ihsan al-ihsanu anta'budallahu ka'annaka tarah. Berarti kalau sudah begitu, engkau sholat sudah melihat Allah. Aku menyembah pada Tuhanku. Seolah-olah aku melihat Tuhanku. Di situ ada kata innaka. Pak innaka. Apa namanya? Anta'budallahu ka'annaka. Sebetulnya ka'annaka itu seolah-olah. Karena memang bukan kamu lagi yang melihat. Karena seolah-olah kamu yang melihat. Karena pada dasarnya pada saat kamu melihat, dialah yang sedang melihat lewat matamu. Pada saat kamu mendengar, dialah yang mendengar lewat telingamu. Pada saat kamu bergerak, dialah yang bergerak lewat kudrat iradat pada tubuhmu. Maka disitulah sesungguhnya sempurnalah tuh badilmu. Dari qasad, ta'arad, ta'in, ihram, mi'raj. Mi'raj itu hilanglah diri dohirmu. Yang ada diri batinmu adalah Muhammad. Karena pada diri Adam, yang dohir ada batin. Batinnya Adam itulah Muhammad. Tapi Muhammad itu dohir di dalam batinnya Adam. Tapi batinnya lagi di dalam Muhammad itu ada Allah. Maka tadi di dalam kopiko ada gula. Di dalam gula ada manis. Tapi tiga-tiganya tidak bisa kamu pisahkan. Maka itulah hafidu ala salawati wa salatil wusta. Ada salat maktubah, salat wusta, salat daim. Dalam satu gerakan dari semua ya. Nah bagaimana pengerjaannya? Tadi kata Allah. Bagi orang yang ulul albab dari semua. Maka kata Nabi di dalam sodrunmu ada kolbun. Dalam kolbunmu ada fuadun. Dalam fuadmu ada syagofun. Dalam syagofmu ada lubna. Itulah ulul albab. Siapa dia? Alladzina yadkuruna Allah qiyamau wa qu'udaw wa ala junubihim. Yang mana sudah sholat dalam keadaan berdiri. Dalam keadaan duduk. Dalam keadaan jongkok, berbaring, ngoronang, apapun. Kalau kamu sudah mengerti. Sesungguhnya sholat itu berarti bukan hanya sebatas gerakan ngangkat tangan, menyimpan tangan di dada, ruku, itidal, sujud. Berarti apapun pada saat engkau berdiri, duduk, jongkok, berbaring. Maka itulah sholat tidak boleh ditinggal sebenarnya. Nah, kalau begitu sholat yang mana yang tidak bisa ditinggal ini? Karena orang stroke pun harus sholat. Orang sakit pun harus sholat. Maka itulah kenapa sebagian ulama mengatakan tidak boleh mengqadha sholat. Karena sholat itu tidak bisa ditinggalkan.
selama kamu sadar pada hirup. Tadi alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa la junubihim. Maka kalau kamu bisa berdirilah, kalau nggak bisa duduklah, kalau nggak bisa berbaringlah, kalau nggak bisa berbaring maka isyarah. Nah, itu artinya nggak boleh ditinggalkan. Itulah maka sesungguhnya. Berarti sesungguhnya mengingat Allah itu bisa sambil duduk, bisa apapun selama sadar. Maka itulah perintah sholat itu aqimis sholat. Aqim dari fi'lun amrinnya aqoma yuqimu iqamatan bimana muta'adi. Artinya tidak boleh putus. Artinya sholat itu selama kamu harus sadar. Maka itulah dalam wudhu ada istinsak, istinsar, napas masuk, napas keluar, masukin air, membuang air. Sebetulnya isyarahnya bukan tentang memasukin air. Maka sholat yang sholat membutuhkan adalah sholat wudhu syariat dan wudhu hakikat. Wudhu syariat dengan 7 air mutlak, air sumur, air sungai, air hujan, air salju, air es. Kalian sudah paham tentang 7 air itu. Tapi kalau kau cuci dengan air itu dalam kifayatul akhyar, maka sebetulnya kau belum sholat. Karena tidak bisa Allah menyambung dengan dirimu kalau pas saat kau cuci tanganmu. Tidak bisa engkau bersambung dengan Allah pada saat kau kumur-kumur dengan 7 air mutlak itu. Tidak bisa kau melakukan sholat pada saat kau basuh wajahmu dengan air itu. Dan kau juga tidak bisa sholat pada saat engkau. Tetapi yang sesungguhnya dipadukan antara wudhu syariat dan wudhu hakikat. Apa itu wudhu syariat? Tadi, mencuci tangan sesungguhnya mengembalikan tubadil. Dari sifat tangan adalah kepada kudrat irodat. Yang harus dikembalikan pada wudhu itu kudrat irodat sampai hilanglah tanganmu. Yang harus dikembalikan pada kaki itulah kudrat irodat sampai hilanglah kakimu. Yang harus kau kembalikan pada wajahmu, hilanglah wajahmu itu. Yang harus dikembalikan pada kumur-kumur itu kalamnya Allah. Maka hilanglah mulutmu itu. Yang harus kau kembalikan di dalam mencuci telinga adalah kembalinya sifat sama, maka hilanglah telingamu itu. Yang mengusap kepada ilmu otak juga sama, hilanglah ilmu itu. Itulah wudhu. Makanya la tahsulu la yamasuhu ilal mutahharun, tidak akan bisa kau menyentuhnya kecuali kau sucikan. Bagaimana mensucikan? Telanjangkan, kosongkan. Karena ada satu bagian saja yang masih kau akui, kau belum akbar dan Allah tidak akan hadir pada saat sholatmu itu. Maka itulah sholat yang demikian dan sholat mati. Ayam mati, dikasih makan kayak apapun, tidak akan tumbuh. Pohon duren yang mati, dikasih pupuk kayak apapun, tidak akan berbuah. Itulah sholat yang mati. Itulah Nabi bersabda, la sholata illa bima'rifatil ma'bud. La sholata illa tasyihu ibadah illa bima'rifatil ma'bud. Harus mengerti yang disembah abid wal ma'bud wahid, rozik wal marzuk wahid, zikir wal mazkur wahid, khalik dengan makhluk adalah. Maka ada 2 masjid yang harus kamu lakukan. Tubuhmu ada masjid syariat. Tetapi hakikat yang paling utama adalah masjid hakikat. Hafidu ala salawati wassalatil wusu. Sebelum kau sholat di dadamu itu, sholatmu di masjid itu pun hanya masjid ad-dirar. Tidak akan menghasilkan apa-apa. Karena sebenarnya adalah masjidnya ada dalam dadamu. Jadikan dulu adalah hafidu innama ya'muru masyajidallah. Tubuhmu lah masyajidallah. Jantungmu lah masyajidallah. Itulah maka kenapa sholat yang kamu lakukan secara maktubah tidak berdampak. Bahkan ancamannya fawailul lil musallin. Celakalah orang-orang yang sholat seperti itu. Sampai Allah berfirman, wa makana sholatuhum indal baiti illa muka'a wa tasdiyatan. Fadukul adaba bima kuntum ta'am. Maka sesungguhnya sholat mereka di masjid-masjid itu
adalah merupakan hanya siulan dan tepuk tangan. Kenapa? Karena kamu belum sholat di dadamu. Ka'bahnya belum hadir. Karena sholat itu la sholata illa bihuduril qalbi. Disinilah sesungguhnya adalah makna sholat, Mas Bambang. Mas Adi, Mas Irman adalah kalau dijabarkan secara luas. Maka tadi aqoma yukumi iqomatan itu mana muta'adi. Pilun amrinnya bukan koma yakumu kiaman. Kebanyakan manusia sekarang sholat itu hanya koma yakumu kiaman. Dia hanya berdiri, hanya takbir, hanya kemudian melakukan itidal, ruku dan sujud. Tapi dia tidak ada ketersambungan antara handphone dengan provider. Karena SIM card-nya tidak aktif. Nah inilah. Maka mengaktifkan SIM card adalah penting, sahabat. Inilah sesungguhnya pelajaran kepada kita tentang sholat maktubah adalah bicara casing HP-mu. Sholatul wusta adalah SIM card-nya. Sholatul daim adalah sesungguhnya adalah provider. HP-nya, SIM card-nya, providernya. Adamnya, Muhammadnya, hayatnya. Tadi semua. Tadi. Maka semuanya adalah harus. Maka disitulah yang harus dipahami. Maka kata pandangan ulama, syariat itu pohon, thariqat itu adalah cabang, ma'rifat itu daun, adapun hakikat adalah buah. Semuanya mencari buah, sholat pun ada buahnya sebetulnya. Dan buahnya itu kontan, rizki yang besar dari Allah. Tapi kenapa sholatmu jalan tapi tidak ada rizki yang, tidak ada kebahagiaan, tidak ada ketenangan, tidak ada keyakinan. Karena pada dasarnya masih matinya si jiwa itu tadi, sahabat. Ya. Jadi itu ya Mas Bambang kurang lebih bahasan tentang jawaban Abah. Ya, Abah sengaja Abah live-kan pertanyaan-pertanyaan panjenengan supaya panjenengan mengerti, supaya panjenengan bisa khusyuk dalam sholat. Nabi Muhammad pun tidak khusyuk, sahabat. Bahkan dalam sebuah perlombaan Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, Umar dan Utsman tidak bisa khusyuk. Disitulah Ali bertanya kepada Rasulullah karena dia tidak bisa khusyuk. Ya, pada saat Ali bertanya, ya Rasulullah, dullani ala aqrabit turuqi ilallah. Ya Rasulullah, bagaimana jalan terdekat dengan Allah? Tadi sholat. Bahasanya boleh juga diartikan, ya Rasulullah, bagaimana tersambung dengan Allah? Atau boleh juga disimpulkan, bagaimana ya Rasulullah sampai kepada Allah? Tadi. Dullani ala aqrabit turuqi ilallah wa ashaliha wa afdaliha. Tapi yang paling mudah dan paling afdal. Nah disitulah sesungguhnya Rasulullah mengajarkan pada Ali. Karena pada saat Rasulullah memberikan perlombaan sholat, Ali adalah seorang pemuda yang hampir lulus pada saat di penghujung sholatnya. Karena Rasulullah sudah berjanji memberikan surban hijau. Maka terbayanglah oleh Ali tujuan daripada sholat. Batalah Ali dalam khusyuknya itu. Maka disitulah Ali bertanya, ya Rasulullah, bagaimana cara kita kembali pada Allah? Cara tersambung dengan Allah. Wa ashaliha wa afdaliha, yang mudah. Tadi, tekuk lidah, rapatkan gigi. Kembali amaliyahnya cuma itu. Al-mutu qabla antamutu. Maka kenapa di dalam takbiratul ihram tadi adalah dari mulai qasad, ta'arud, ta'in, ihram, mi'raj, munajat. Siapa yang munajat? Sifat. Kepada siapa? Kepada zat. Siapa sifat? Kalau di dalam kopiko adalah gula. Siapa sifat di dalam dirimu adalah Muhammad. Tadi. Siapa zat? Ya hidup hayatmu itu. Allah. Tadi semua. Ya. Dan dirimu, siapapun namamu, Umar, Ujang, Ahmad, itu Adam. Sesungguhnya. Maka tidak bisa sholatnya adab. Inilah yang harus dipahami oleh kita. Maka
Setelah munajat ada tubadil. Nah itulah kenapa tubadil isim fa'il berubah jadi isim maf'ul. Yang tadinya kamu wayang yang sholat, sekarang kamu menyaksikan dalang yang menggerakkan kamu sholat. Nah kalau sudah mengerti siapa yang sholat, maka kamu sesungguhnya segala apapun, ke sawah, ke kantor, ke kebun, nyangkul, mancing, masak, ngegosok adalah sholat. Karena tadi kenapa as-sholat ada akoma, yukimu ikomatan itu bimana muta'adi. Artinya adalah semuanya adalah menjadi sholat. Nah disinilah sahabat. Tapi kalaupun kamu melaksanakan sholat di masjidmu itu, walaupun kamu takbiratul ihram, gerakanmu benar, ruku sujudmu benar, bacaanmu benar, tapi pada saat tidak terkoneksi maka sesungguhnya itu bukan sholat. Maka Nabi bersabda, banyak orang yang sholat tapi mereka tidak sholat. Karena pada dasarnya kebanyakan dari kita manusia baru usolli. Usolli itu bukan sholat. Usolli fardul maghrib, usolli fardu isya, usolli fardu subhi, itu bukan sholat. Baru usolli. Maka itulah fardu. Fardu dengan wajib itu beda. Fardu itu datangnya dari Rasul, dari sifat. Tapi adalah wajib datangnya dari Allah. Inilah, tapi tidak pernah ada usolli wajib maghrib, usolli wajib isya, usolli wajib subuh, nggak ada. Maka disinilah fardu adalah wajib dari sisi sifat dari semua. Ya, maka marilah sesungguhnya biar kamu adalah nanti dengan cukup menekuk lidah, merapatkan gigi, menahan nafas, maka tersambunglah. Maka disitulah. Nah kemarin Anda bertanya kepada Abah, bagaimana Abah boleh menekuk lidah dalam sholat? Yaitu, kamu harus sholat sebelum sholat, sholat dalam sholat, tetap sholat setelah sholat. Kamu harus ingat pada Allah, dikir pada Allah sebelum dikir, setelah dikir, atau setelah dikir. Itulah yang harus dipahami sholat dalam makna luas, hafidu ala sholawati wassalatil wusta. Maka sholat kalau disingkat tulisannya sod lamta adalah bagaimana lembutnya hati, adalah soful qalbi atau syidik benar hatimu itu. Lamnya adalah latifun atau layinul qalbi, adalah lembutnya hati. Adapun adalah taknya adalah takwa. Maka belum syidik tidak akan selama hatimu adalah tidak bersama dengan zat yang maha lembut, maka tidak adalah takwa itu. Karena takwa adalah setelah engkau adalah makanya adalah merupakan telanjang. Takwa itu adalah al-imanu uriyanun walibasuhu takwa. Takwa itu adalah telanjangnya dirimu. Menelanjanginya si Adam adalah dengan menghadirkannya Allah dan Rasulnya di dalam sholat, sahabat. Maka kalau sudah demikian berarti sholatnya sudah kembali pada tujuan awal. Kata Allah, Allahu nurus samawati wal ar. Allah ingin dikenali. Allah adalah tajalli pada nur. Maka disitulah kehidupan manusia tajalliyat, ta'ayyunat, tanajulat. Maka untuk memerankan Asmaul Husna pada tubuhmu tadi. Maka salah satu Asmaul Husna yang paling harus kita amalkan, terlebih lagi di bulan Syawal adalah Al-Afu. Itulah kenapa 10 hari Ramadan dilatih oleh kita. Allahumma innaka afuun karim. Itu adalah Al-Afu. Itulah sifat Asmaul Husna yang harus didohirkan, dilahirkan. Jadikanlah sifat pemaaf. Dan dalam beberapa ayat surat Az-Zumar, kemudian surat Al-Fatir, Allah memberikan berita gembira kepada siapapun yang berikan maaf. Allah akan berikan rizki yang luas, sahabat. Tuh. Sama dengan surat Toha 15 tadi, 115. Innani anallah, wa'mur ahlaka bis salat la narzuzuka rizqa.
Karena rizki itu wala akibatul taqwa. Setelah kamu telanjang, ada syibghatullah. Ada pada saat kamu telandang, maka kamu sekarang dibajui Allah. Kenapa sholat itu harus dibajui dengan baju dari Allah? Karena kamu akan hancur lebur. Itulah kenapa di alamul lahutmu ada kiswah unsuriyah. Ada pelindungmu yang disebut Nur Muhammad, yang disebut Ruh Al-Qudsi. Supaya engkau bisa sholat di ruh kudsiyahmu. Tapi di ruh, di Jabarutiyah juga sama. Kalau di ruh kudusmu ada Nur Muhammad yang melindungimu untuk memandang Allah. Karena itulah syibghatullah yang melindungimu untuk wujuhu yawma idin nadhirah, memandang wajah Allah. Nah kemudian di alamul jabarutmu ada juga ruh sultani yang juga adalah hakikat Nur Muhammad yang untuk melindungimu untuk memandang kesucian Allah di Jannatul Firdaus. Kalau tadi di Jannatul Qurbah, sekarang Jannatul Firdaus. Tetapi pada hatimu di alamul malakut ada kiswah juga yang melindungimu yang disebut dengan ruh ruhani. Supaya engkau tidak hancur memandang wajah Allah di alamul malakut. Tetapi kemudian di alam mulki pun kau harusnya memandang wajah Allah dengan ruh jismani pada jisimmu. Maka setiap lapisan itu sholat sahabat. Maka ada sholat pada sapir syariat. Maka balasannya surga jannatul ma'wah. Adalah merupakan surga untuk tubuhmu. Surga untuk penglihatanmu, untuk perutmu. Untuk di bawah perutmu. Ada bidadari. Ada dipan dari emas, ada yakut jabarzut, ada buah-buahan, ada sungai-sungai. Itulah sekarang yang kau bisa nikmati dengan ruh jismani. Nah, hari ini kau sudah bisa memandang adalah sebetulnya adalah kemanapun kau handapkan setelah engkau benar-benar sholat, setelah engkau telanjang, maka engkau ada syibghatullah, ada laburan. Itulah kenapa di penghujung Idul Fitri itu engkau adalah lebaran. Ada lebaran karena ada laburan tadi semua ya. Karena engkau sudah betul-betul sholatul wusta dan sholatul daim dan engkau sudah celup oleh Allah untuk selalu memandang wajahnya. Wujuhu yawma idin nadhirah. Maka kemanapun kau hadapkan hari ini, sebetulnya ada surga tanpa susu, tanpa bidadari. Itu yang dikatakan, mala ainun ro'at, mala udunun sami'at, wala khotoro. Hari ini, kau sudah bisa menatap wajah dia. Pada alam lahutmu, dengan ruh al-qudsimu hari ini. Bersamaan dengan itu ruh sultanimu bisa menikmati adalah Jannatul Firdaus. Tapi bersamaan dengan itu alam malakutmu, ada ketenangan batinmu, ada jannatul naim di hatimu, ketenangan, kedamaian. Tapi kata Abdul Qadir, di luar tubuhmu ada jannatul ma'wah. Surga untuk menikmati buah-buahan, anggur, apel, durian, gadis-gadis cantik, semuanya. Ada kendaraan yang bagus. Itulah bidadari, hurun in. Apapun yang membuat takjub matamu. Apapun yang membuat matamu bahagia. Apapun yang membuat telingamu bahagia. Apapun yang membuat perutmu bahagia. Di bawah perutmu bahagia. Itulah yang disebut dengan jannatul ma'wah. Yang bisa kau. Itu setelah engkau sampai pada Sidrah al-Muntaha. Lihatlah surat Al-Quran, surat An-Najm. Di sebalik Sidrah al-Muntaha ada jannatul ma'wah. Di sebalik kesadaran yang sempurna pada sholatmu itu. Di dunia ini sebetulnya adalah dunia ini akhirat. Maka itulah kenapa Allah selalu menyuruh kepada kita. Jangan tertipu dengan dunia ini. Wa mal hayatud dunya illa la'ibun walahun. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul gurur. Jangan tertipu dengan apa yang nampak kelihatan oleh dohirmu. Tapi lihatlah yang di sebaliknya. Maka kau sudah bisa merasakan surga sekarang. Saat ini.
dengan 4 lapis tubuhmu, dengan 4 lapis tingkatan surga pada setiap lapis ruhmu itu. Ya sahabat, Jannatul Ma'wa, Jannatul Naim, Jannatul Firdaus, Jannatul Qurbah hanya istilah saja. Padahal itu hanyalah rest area. Hanyalah rest area yang bisa kamu lewati, yang bisa kamu rasakan. Rest area yang tidak boleh kamu lupakan, sahabat. Ya. Maka itulah kenapa di dalam Al-Quran begitu gamblang Allah menjelaskan tentang surga ini. Ya, barangkali itu saja Mas Bambang untuk sementara yang tentang insya Allah besok pagi kalau ada kesempatan Abah bahas lagi tentang bab sholat dari semua. Bagaimana menurut pandangan Imam Ghazali dari semua? Apa sebut sholat wusta, sholat daim? Ya. Apa menurut pandangan Tuhan Abdul Qadir tentang sholatul wusta, sholatul daim, dan demikian pula adalah sholat maktubah semuanya. Ya, berarti sholat maktubah, sholat Adam, sholatul wusta, sholatnya Muhammad, sholatul daim, sholatnya Allah. Tuh, Adam, Muhammad, Allah adalah sesungguhnya satu titik yang sama pada dirimu. Tuh, bagaimana menyatukannya? Insya Allah besok pagi kita akan bahas supaya sholat ini sudah betul-betul dengan sholat kamu bisa merasakan nikmatnya hidup, sahabat. Ya, maka sesungguhnya inilah Abah Setu sedang menikmati surga dari buah sholat. Ya, karena sholat adalah dzikir, dzikir adalah doa, doa adalah sholat, sholat adalah dzikir. Nah, itu nggak bisa dipisahkan. Ya. Jadi sesungguhnya pada saat kita sudah wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah. Pada saat apa yang sudah dianugerahkan Allah apapun di dunia ini, maka semua jadikan negeri akhirat. Maka yang tadinya fana menjadi bako. Tetapi tidak disebut bako pada makhluk, disebut abko. Wal akhiratu khairu wa abko. Disebut ibadah itu abqa kalau akhirnya Allah. Wal awal Allah, syariatnya Allah, tarekatnya Allah, hakikatnya Allah, ma'rifatnya Allah. Itu abqa. Karena untuk membedakan kamu dengan Allah. Dulu Allah sendiri, kemudian diadakan makhluk. Maka segala makhluk itu adalah ada awalnya. Tetapi kemudian setelah Allah adakan, maka tidak ada lagi. Selalu ada. Itulah yang harus kamu pahami. Maka disebutnya kembalinya makhluk pada Allah itu disebut abqa. Wal akhiratu khairu wa abqa. Allah adalah baqo, kamu adalah abqa, kekal. Maka tadi kalau seandainya surga itu makhluk, kalau hanya makhluk fana. Neraka itu juga makhluk, kalau yang makhluk fana. Tetapi segalanya menjadi kekal karena kekalnya Allah. Karena kamu sudah kembali kepadanya sempurna.